Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Allah memberikan kita nikmat kesehatan hingga saat ini kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat, diberikan kemampuan untuk selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selalu kuatkan kita, Allah selalu sehatkan kita untuk selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini insyaallah saya ingin menyampaikan sedikit dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dimana memberikan kemaslahatan bagi atau memberikan kebaikan bagi seluruh umat atau bagi seluruh manusia. Hadis ini sangat pendek, hadis ini sangat terlihat sangat simpel, tapi sebenarnya memiliki memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mampu memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lewat hadis ini kita bisa memaksimalkan dari hal-hal terkecil apapun itu. Tidak perlu ibadah yang berat. Kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Kalau ada saudara kita mengalami kesusahan, dari hadis yang seperti ini kita bisa berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW dari hal-hal kecil. Kita bisa membuktikan bahwa seorang muslim itu memberikan manfaat bagi muslim yang lainnya. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan, beliau memberikan manfaat yang sangat besar bagi para sahabat pada masanya. Bahkan pada saat ini ya, Nabi SAW, kita melihat dari konteks hadis ini saja, Nabi SAW sangat memberikan contoh bagi kita, memberikan teladan bagi kita bagaimana Nabi SAW itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada seluruh umat. Jadi kalau kita hidupkan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dari hadis yang ringan ini misalnya, kita menemukan sesuatu yang tidak pantas di jalan, misalnya sampah yang berserakan, ada paku yang bertebaran di jalan, kita bersihkan, kita buang sampah pada tempatnya, kita singkirkan paku supaya jangan mengganggu orang lain. Itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi orang lain. Orang lain tidak merasa terganggu perjalanan, misalkan dia tidak terkena ban mobilnya atau ban motornya, tidak terkena paku, maka itu sangat memberikan manfaat. Dari hal-hal kecil kita memberikan manfaat. Hadirnya kita memberikan kebaikan bagi umat, hadirnya kita memberikan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Misalnya kita hadir, kita ada di lingkungan sekitar kita, di baik itu lingkungan kerja kita, lingkungan komplek tempat kita tinggal, atau lingkungan tempat ibadah kita seperti masjid misalnya. Hadirnya kita memberikan kenyamanan bagi orang lain, memberikan orang merasa betah dengan adanya kita berbicara tidak menyakiti orang lain, kita bicara tidak menyinggung perasaan orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita, orang lain merasa bertambah keimanannya dengan hadirnya kita. Subhanallah, kita memberikan manfaat yang sangat besar dari hal-hal sepele. Setidaknya dari haji ini kita juga bisa berprinsip bahwa kita jangan sampai menjadi beban bagi orang lain. Hadirnya kita jangan sampai menjadi masalah bagi orang lain. Hadirnya kita sebaiknya harusnya justru menjadi kebaikan bagi seluruh orang. Orang merasa nyaman dengan hadirnya kita. Itu perkara yang berat karena tidak semua orang itu menyukai kita. Nabi Muhammad SAW saja yang jelas-jelas dia seorang yang firman, beliau seorang yang suci, beliau seorang yang mulia. Tidak semua orang suka dengan beliau. Bahkan orang-orang muslim munafikun, orang yang katanya muslim, orang yang katanya berislam, tapi hatinya membangkang atas perintah Allah dan Rasul, itu orang-orang munafik. Membenci Nabi Muhammad SAW, apalagi kita yang belum tentu, tidak semua orang itu menyukai kita, tapi
tapi setidaknya kita bisa menjaga perilaku kita, kita bisa menjaga perkataan kita bisa menjaga pergaulan kita supaya kita lebih bisa diterima oleh orang lain. Kita tidak harus orang-orang itu mau menerima kita, tapi setidaknya kita berusaha berniat untuk berlaku baik kepada setiap orang. Orang suka apa tidak, orang menerima apa tidak dengan sikap baik kita, itu urusan mereka. Yang penting kita sebagai seorang muslim yang berusaha menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW itu melakukan hal-hal yang berusaha dicontohkan oleh Nabi SAW, berusaha menjaga mulut kita, perilaku kita, perkataan kita, dan memberikan contoh yang baik bahwa inilah sebagai seorang muslim yang sejati. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita, khususnya untuk saya pribadi dan untuk jamaah pada umumnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum